Enggak, solar niku sakniki yang tumbas pinten? Sak liter pinten solar? 5.500. Dapat subsidi boten? Orang arti. Kok medul niku. Sik, ngeten lho, ngeten. Nggih. Ya jadi saya tahu. Jadi memang nelayan itu yang dibutuhkan adalah solar, betul tidak? Solarnya murah. Oleh sebab itu kita itu sing real mawon ae. Yen sing dibutuhke solar gitu, sumber digawe SPBU solar sing cilik teng mriki mawon, Pun. Nggih boten? Gawe SPBU solar teng mriki cilik ning entuk subsidi. Gelem boten? Kita ora gelem toh? Nggih toh? Lah nggih, solare kan kondone angel. Saniki dideke pompa solar teng mriki, pompa bensin teng mriki, SPBU teng mriki kan mesti dadi gampang. Disubsidi. Napa mle? Undang perikanan itu mencekik leher nelayan. Napa? Banyak kapal nelayan kecil yang ditangkapi di perairan. Itu napa tuh? Undang-undang pripun? Mriki. Mriki. Hati-hati, wah berat banget jenengan ini. Saya. Engko ambuk medeni iki. Oke, Pon kuat. Pon. Nama siapa? Nama Yanto, Pak. Mas Yanto. Pon mang ngendikan kok. Niki TV niki lho. Saya grogi nih, Pak. Pak, nelayan Kota Tegal, khususnya nelayan Pantura, khususnya Kota Tegal, Pak. Beberapa hari yang lalu itu merasa bahwa undang-undang perikanan itu mencekik leher nelayan. Karena undang-undang itu di dalam poin-poinnya tidak mengakomodir napas nelayan. Ada poin-poin intinya undang-undang itu, Pak, melarang nelayan mencari ikan karena nelayan tidak melengkapi izin penangkapan ikan. Perbatasan. Khususnya Pulau Jawa, Pak. Ya karena kepengurusan izin penangkapan ikan itu dipersulit gitu. Sing ngetokke izin melaut sapa? Di SUB, Departemen Perhubungan Pusat. Saya niki sing nelayan budi, nelayan meleh. Enggak, saya toh. Nggih. Saya mau tanya sebentar. Saya mau tanya nelayan sebentar. Sebentar. Izin melaut sulit itu seperti apa? Tolong dijawab. Yang dimaksud izin melaut kok sulit itu ngeten apa? Nah, penjane bangsa kita sendiri, rakyat kita sendiri kok dipersulit itu pripun? Coba beri siapa yang bisa menerangkan? Beri. Enggak. Tolong diterangkan paling gampang. Kok izin melaut angel lu pripun? Gen kula mudeng gitu loh. Karena kalau udah mudeng nanti dibuat kebijakan yang gampang, yang memudahkan. Kok kita mau angil ngoten kok. Ini. Sinten iki? Pak Sumarso kok. Jadi kalau nelayan inginnya kan nyaman di dalam melaut ya. Untuk sementara ini, Pak, ini banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan tentang kenelayanan itu ya. Antara lain, satu, banyak sekali departemen yang masuk di situ ya. Banyak sekali kepentingan-kepentingan lain yang masuk ke situ. Sedangkan syarat surat menyurat saja ya, kalau melaut itu harus ada sampai 20 sekian surat yang harus dibawa.
Banyak sekali Pak. Nanti kalau mungkin nanti BNKT. Melaut berapa hari harus bawa izin gitu? Iya. Kalau mau melaut itu izinnya harus komplit. Harus komplit Pak. Dan itu termasuk kesehatan barang itu nimbrung di situ. Izin berapa hari? Untuk izin berapa hari itu? Kalau pengurusan izin terus terang saja, saya sendiri mengajukan itu 1 tahun belum selesai Pak. Gitu. Jadi iya kalau ketemu kita ngomong sih enak, katanya 1,5 bulan selesai, tapi ternyata prakteknya mboten kados niku. Niku jadi mohon itu agar kalau Bapak seumpama dipercaya oleh rakyat, mohon itu dibenahi. Itu satu. Yang kedua tentang kenelayan Pak, itu memang saat sekarang ini juga masih sulit tentang solar. Iya. Jalurnya telepon. Nah, lah nyuwune solare kebutuhan nelayan itu ya terpenuhi. Alhamdulillah sih sekarang ini juga jalan, cuma yang mestinya nganggurnya tidak terlalu lama, ini terlalu lama nunggu antrian sih Pak. Nunggu antrian itu terlalu lamanya di situ. Semuanya pakai solar. Iya. Terus yang memberatkan lagi Pak, PHP Pak pungutan. PHP pungutan hasil nelayan tapi dipungut di depan. Sebelum kapal berangkat melaut, ini sudah dipungut dulu. Yang mungut cinta. Sing mungut ya pusat toh Pak. Sing mungut ya pusat itu. Tapi kan itu nggak mau disebut itu kan pungutan. PHP itu kan pungutan hasil nelayan. Tapi logikanya kalau pungutan hasil nelayan kan dipungut setelah hasil. Iya di depan harus bayar. Itu. Terus VMS. Ya, ya nanti itu nanti itu urutannya. Kalau VMS itu kan kalau di nelayan kurang menguntungkan Pak. Ya, sebab itu cuma bisa dipantau oleh pusat. Petugas memang bisa mantau. Oh ini kapal ini di sini. Tapi bagi nelayan itu tidak ada fungsinya. Tidak bisa mendeteksi bawah, tidak bisa apa. Tapi kalau fish finder itu sangat membantu nelayan. Ya, sama fish finder. Itu fish finder sama dengan Pak Wali kebetulan yang dulu itu memberikan bantuan, yaitu juga dirasakan manfaatnya. Terus GT, masalah GT Pak. GT gross ton, ukuran kapal, tonase. Ya. Kalau nelayan kan cuma mengajukan. Kalau itu sudah terrealisasi keluar, berarti kan itu sudah betul. Tapi kadang dicari-cari di sana Pak. Di luar katanya ini nggak pas ukurannya, nggak apa. Nelayan tahu apa tentang itu? Departemen apa, kementerian apa nih? Kelautan. Ya. Terus kan yang bikin surat ada yang dari Kesah Bandaran, ada yang harus dikeluarkan dari Kesah Bandaran, ada yang dikeluarkan dari DKP. Itu loh. Terlalu banyak. Mintanya nelayan ini biar 1 pintu Pak. Nelayan mengajukan itu 1 pintu, keluar pintu ini sudah selesai. Nangkep ya. Ada lagi? Oh, saya kira tadi sudah banyak sekali yang disampaikan, nangkep semuanya saya. Intinya memang tinggalnya kan dipersulit itu ya. Nanti dibuat 1 pintu dan dikontrol, diawasi, tidak ada pungutan. Semuanya yang memberatkan saya potong nanti. Saya janji. Potong, udah. Ya mestinya dipermudah, malah diberi bantuan, mestinya seperti itu. Oh, mboten malah tinggal nggih. Pak, udah? Ada cabangnya Pak. Hah? Ada cabangnya di sini. Napa nih? Cabang dari DKP pusat. Oh, nanti kita anukan lah. Sistemnya kita bangun yang lebih baik, karena kalau masih seperti ini terus, yang terbebani adalah nelayan. Sudah, saya sudah tahu. Nggih. Nanti yang paling penting nanti kita bicara lagi setelah 9 Juli. Gen jelas kementerian yang ngendi, dinas yang ngendi, yang tanggung jawab sopo, harus berani tanggung jawab. Mereka harus tanggung jawab. Kalau perlu dipangkas-pangkas, kalau perlu dihilangkan, terutama yang berkaitan dengan izin dan pungutan. Pun. Gampil nih pun, gampil. Oke, kita urus. Langge sudah saya bilang kan, mengke ketemu
mengke ketemu meleh sing perlu dipangkas, sing perlu ilangke, sing perlu disubsidi pun wonten mawon. Mboten angel-angel lah, jangan. Gini loh, saya itu kula niki wong desa gitu loh. Dadi aja dijak berpikir sing sederhana, sing angel digampangke, sing sulit dimudahkan, jangan dibalik-balik gitu loh. Jangan dibalik. Ini hanya masalah apa? Kemauan. Ini hanya masalah niat. Pemerintah niat enggak? Pemerintah mau atau tidak, hanya itu aja. Problemnya hanya itu, nggih. Lah mengke napa kagian ngomong janji-janji malah pun bosen kabeh. Masyarakat pun bosen kabeh. Sing penting mengke setelah jadi presiden itu dilaksanakan yang disampaikan tadi itu. Pun buatan sangelannya, saya dulu kayak di waktu menjadi wali kota, menjadi gubernur juga sama. Ijo niku ruwet ngeten-ngeten niki. Mubeng ngoten niku. Potongnya ternyata nggak bisa. Sudah kita buktikan itu. Nggih. Ngaten nggih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Yang lain nanti tertulis saja, saya minta tertulis nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat dari dua semuanya. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raf dan juga Sumi, itulah tadi hasil gaya belusukan yang dilakukan oleh Jokowi, di mana bertemu langsung dengan masyarakat dan langsung melakukan tanya jawab apa saja yang dikeluhkan masyarakat dan bagaimana solusinya nanti. Memang gaya kampanye seperti inilah yang dilakukan Jokowi sejak masih duduk dari balai kota hingga ke Gubernur DKI Jakarta. Ada sejumlah poin yang ditanyakan oleh masyarakat tadi, antara lain bagaimana menjawab terkait kenaikan solar dan juga menjawab kelangkaan solar yang saat ini sangat dibutuhkan oleh nelayan. Antara lain sendiri Jokowi tadi menjawab jika penambahan akan diadakannya penambahan sejumlah pom solar yang ada di sejumlah tempat pelelangan ikan. Dan selain itu Jokowi tadi juga ditanyakan bagaimana terkait dengan adanya kepengurusan administrasi yang dipersulit. Dan menurut Jokowi nanti jika dia berani, jika Jokowi berhasil duduk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, maka Jokowi akan membenahi semua urusan yang mempersulit masyarakat, terutama masyarakat rakyat kecil. Masih banyak sejauh ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat seperti adanya pungutan-pungutan liar yang hal ini sendiri dianggap memberatkan masyarakat sendiri. Dan Jokowi juga berjanji jika nanti menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 nantinya hal-hal tersebutlah nantinya akan dihilangkan oleh Joko Widodo. Dan Raf dan juga Sumi, saat ini sendiri Jokowi masih terus melakukan belusukan di tempat pelelangan ikan Tegal, di mana Jokowi sendiri sedang melihat hasil tangkapan ikan para nelayan. Dan kembali ditanyakan jika Indonesia merupakan negara maritim dan banyak masyarakat di Indonesia yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai nelayan. Dan di 22 pelabuhan ikan yang dikelola pemerintah, total produksi ikan tahun lalu saja hampir mencapai 548.000 ton. Dan dengan adanya pekerjaan nelayan ini sendiri dapat menyerap 384.000 tenaga kerja. Dan di pelabuhan ikan besar seperti di Cilincing, Jakarta misalnya, perputaran uang dapat mencapai 10 miliar rupiah. Dan sedangkan di pelabuhan ikan non-ekspor atau kecil lainnya, rata-rata transaksi perharinya hingga 4 miliar rupiah. Dan hal ini sendiri yang membuat bagaimana masyarakat di Indonesia sangat berpegang dengan hasil laut dari Indonesia. Dan Rafi dan juga Sumi, saat ini Jokowi sendiri tengah melihat ke anjungan kapal para nelayan, di mana Jokowi masih melakukan belusukannya, di mana dengan memberikan tanya jawab apa saja yang dikeluhkan masyarakat sendiri. Dan data yang kami peroleh jika saat ini sendiri pemerintah tengah membangun sistem logistik ikan nasional, namun sistem logistik ikan nasional yang tersentralisasi ini sendiri belumlah bagus pengaplikasiannya di lapangan, mengingat saat ini hanya terdapat sejumlah pelabuhan besar yang dapat menampung ikan, yang ini hanya terdapat pelabuhan ikan di Cilincing, Jakarta Pusat.
Namun hal ini sendiri sangat tidaklah sulit terrealisasi dikarenakan banyak pelabuhan sendiri atau hasil ikan tangkapan di seluruh Nusantara tidak terintegrasi. Dan nantinya diharapkan ada pelabuhan yang untuk mengekspor ikan laut keluar dari Jakarta. Seperti nantinya ada rencananya akan dibangun sejumlah pelabuhan ikan seperti di Belawan Medan dan juga di Ambon Maluku. Dan dalam acara yang dilakukan Jokowi selama acara maksud kami dalam acara kampanye politiknya selama di Jalur Pantura ini, Joko Widodo melakukan kurang lebih selama 7 hari. Kemarin Jokowi sendiri memulai kampanye politiknya di Bekasi, di Cikarang, Bekasi. Dan hari ini sendiri pada memasuki hari keempat ini sudah berada di Cirebon. Masih banyak agenda jadwal kampanye politik Jokowi selama 1 minggu ke depan ini. Dan rencananya akan berakhir di Jawa Timur. Dan rencananya juga Raf dan juga Sumi, Jokowi sendiri sehabis ini akan melakukan jadwal kampanye politiknya ke sejumlah tempat lainnya, termasuk akan melakukan belusukan ke sejumlah pasar tradisional yang ada di Tegal, Jawa Tengah ini.